Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan berbagai kalimat, lalu ia menyempurnakannya. Maka Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin atau imam sejati bagi manusia setelah mengujinya dengan berbagai macam ujian yang berat. Namun beliau dapat menghadapinya secara tuntas dengan penuh kesabaran, ketabahan hati, kelapangan dada, keteguhan jiwa, keparipurnaan mentalitas, dan ketulus ikhlasan sanubarinya. Ia dicaci dan dimaki, dihardik dan disakiti, dianiaya dan dizalimi, bahkan sampai dibakar. Namun beliau tetap tabah dan tidak membalasnya dengan nafsu angkara murka dan dendam kesumat. Ia dipuji tidak ngapung, dicaci tidak tersinggung, dipuja puji tidak terbang, dicaci maki tidak tumbang. Itulah pemimpin sejati pilihan Tuhan. Sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya Allah berfirman, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Ibrahim bersabda, dan dari keturunanku, Allah berfirman, janjiku tidak menerima orang-orang yang zalim. Dalam penggalan kelanjutan ayat tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah sambil berharap kepadanya, apakah anak-anak keturunanku juga akan diangkat menjadi para pemimpin bagi manusia?
Ini mungkin atau barangkali semacam benih nepotisme. Apakah Allah mengizinkan? Apakah Allah menjawab ya atau tidak? Allah tidak mengiyakan dan tidak pula mentidakkan. Tetapi Allah menjawab secara diplomatis, aku berjanji tidak akan menjadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin atau imam bagi manusia, kendati pun itu putra atau cucu Nabi Ibrahim sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan jawaban Allah yang diplomatis tersebut, maka ini dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa Allah mengisyaratkan kepada kita agar kita tidak memilih pemimpin yang zalim atau terindikasikan akan berbuat zalim, yang rekam jejaknya zalim atau diajukan dengan cara yang zalim. Zalim adalah lawan kata dari adil. Orang zalim berarti orang yang tidak adil. Maka mafhumul mukhalafah dari larangan memilih calon pemimpin yang zalim itu adalah perintah untuk memilih calon pemimpin yang adil atau punya rekam jejak memimpin dengan adil atau diajukan dengan cara yang adil. Lalu kenapa yang dipilih itu calon pemimpin yang akan menerapkan prinsip-prinsip keadilan? Karena keadilan itu sendiri merupakan perbuatan yang paling dekat dengan ketakwaan. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Artinya, adilah kamu, karena keadilan itu adalah yang paling dekat dengan ketakwaan. Sedangkan ketakwaan merupakan ukuran derajat tertinggi bagi manusia. Artinya orang yang takwa itu adalah orang yang mulia. Maka orang yang paling takwa itu adalah orang yang paling mulia dan dalam hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling adil adalah orang yang paling mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Al-Hujurat ayat ke-13. Sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa kita harus memilih pemimpin yang adil? Karena pemimpin yang adil selain akan adil dengan masyarakatnya, ia sangat berpotensi untuk mendorong masyarakatnya menjadi adil plus takwa. Karena keadilan dekat dengan ketakwaan. Dan dengan sendirinya keadilan dan ketakwaan itu akan membuahkan negeri yang penuh dengan berkah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 95, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Dan seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka niscaya kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu pentingnya keadilan. Sebaliknya, pemimpin yang zalim sangat berpotensi untuk mendorong atau membiarkan masyarakatnya zalim atau terzalimi. Dan dengan kezaliman-kezaliman yang terus-menerus dilakukan pemimpin dan masyarakatnya akan mengakibatkan munculnya banyak bencana di negeri yang ditempatinya. Korupsi, kolusi, hukum yang tidak menentu, dan sebagainya. Allah melanjutkan firman-Nya, "Walakin kadzabu
fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi karena mereka itu berdusta, berbuat zalim, maka kami siksa mereka dengan mengambil kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri mereka karena apa-apa yang mereka lakukan atau karena kedoliman dan kedustaannya. Al-A'raf ayat 95. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan negeri kita menjadi negeri yang aman, damai, sentosa, adem, ayem, tentrem, kesengsrem, gemaripah, lojinawi, gemaripah, repeh rapi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kita mulai dengan memilih pemimpin yang adil. Sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana kalau semuanya itu adil? Maka kita pilih yang paling adil. Allah mencontohkan dengan memberi kriteria pemimpin yang kita pilih, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-247. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Yang Allah pilihkan dari pemimpin itu yang pertama, yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah itu adalah yang adil, tidak zalim, akhlaknya baik. Yang kedua, memang Allah memilihnya, artinya nasibnya mujur. Allah memilihnya, sebab walaupun kita semuanya memilih dia, tetapi kalau Allah tidak memilihnya, maka tidak akan jadi. Mungkin karena kecurangan dan sebagainya. Yang ketiga, berpengetahuan luas, intelek, ilmunya bersifat regional, nasional, dan internasional barangkali. Yang keempat, bertubuh sehat dan kuat, terampil, kuat, dan tahan banting. Tubuh yang sehat dan kuat itu menunjukkan atau mengindikasikan adanya jiwa atau psikologinya yang sehat dan tabah pula. Dan yang terakhir, yang kelima, dianugerahi oleh Allah tabut kepada masyarakatnya. Barangkali mungkin kalau sekarang itu cahaya kepemimpinan yang menjadikan negerinya berkah, memiliki karismatika atau kewibawaan dalam memimpin. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fi. Oleh karena itu, maka kita semuanya mencoba bagaimana untuk memilih pemimpin yang adil itu, yaitu dengan cara kita memikirkannya, dengan cara kita menyeleksinya dengan baik. Jangan sampai tergoda dengan berbagai macam godaan, baik itu serangan fajar atau semacamnya. Dan jangan lupa kita untuk beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan untuk memilih pemimpin yang adil dan terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina wa min buldanil muslimina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Rabbina a'udzuka min majatis syaitan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baytiya للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا الله سبحانه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شهر الله على دين شهر الله على دين شهر الله على دين لا إله إلا الله لا شريك له الملك ولا شيء لا إله إلا الله لا شريك له والحمد لله على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإلى رب السلام وخدمة المتدار السلام تبارك ربنا وضع لدي الجلال والإكرام جميل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على شفينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وتعالى أن تجابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أولادنا وأمور طلابنا وأمور أساتذتنا وأمور جماعتنا وأمور بناء مسجد هذا الأستار ما دامت السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, terus aja ini.